musyawarah umat muslim. Jumat yang dipilih karena hari Minggu itu adalah perkumpulan orang-orang Yahudi dan hari Sabtu itu orang-orang Nasrani. Ini kalau mau dicari dia referensinya ada di kitab Ibanatul Ahkam sama di kitab tafsir ayat ahkam. Nah, hari Jumat itu dipilih oleh orang muslim sebagai tempat berkumpul. Nah, berkumpul itu harus di satu tempat. Harus di satu tempat, nggak usah dibagi-bagi. Itu kelihatan bahwa perpecahan umat muslim. Nah, ditaruhlah khutbah itu, itulah sebagai penceramah menyampaikan kondisi-kondisi Islam saat ini. Nah, yang cocok sebenarnya sebagai khotib itu adalah orang yang menjadi pimpinan. Dia presiden, bupati, kemudian kadus, kondisi-kondisi sosial itu disampaikan di sana. Tetapi sekarang kan keadaannya udah berbeda. Kalau dulu kan orang jadi khalifah itu sekaligus orang paham tentang agama. Tapi sekarang kondisinya kan mereka nggak paham agama, ini yang jadi pimpinan kita. Gimana kita mau suruh dia jadi khotib? Jadi makanya harus yang tahu kondisi-kondisi Islam. Dia nggak hanya bicara tentang iman aja, hanya tentang iman, tapi kondisi sosial itu dia harus sampaikan. Kemudian dan aspek agamanya seperti apa. Nah, makanya diadakanlah khutbah ini. Khutbah itu menjadi wajib. Dan Jumatan pakai 2 rakaat untuk menyesuaikan dengan salat zuhur. Nah, dianggaplah khutbah itu bagaikan 2 rakaat sholat zuhur. Nggak ketemu sholat Jumat, khutbahnya, maka dianggap lagu Jumatannya. Lagu itu kosong, pahala kira-kira. Kalau di luar misalnya Arab, negara-negara besar yang menjadi panduan kita umat muslim ini, misalnya di Indonesia begitu. Apakah sejarah itu masih digunakan sampai sekarang? Masih. Kenapa sampai 40? Kenapa kalau Imam Hanafi itu 3, kemudian Imam Maliki itu 12 kuota sholat Jumat itu. Kalau Imam Syafi'i pakai 40 karena di dalam hadis itu kan di saat Rasulullah menyampaikan khutbahnya, di situ jumlah umat muslim saat itu yang itu 40, dan ada orang Syam yang berdagang datang di depan masjid di situ. Mereka keluar, yang sisa hanya 12 orang, dan itu diambil oleh Imam Maliki bahwa kuota untuk sholat Jumat itu 12. Tapi Imam Syafi'i mengatakan bahwa orang yang pergi tadi, yang sisanya itu yang pergi itu datang kembali, jadi tetap 40. Kalau Imam Hanafi berdasarkan ayat Al-Quran itu seruan sholat Jumat itu kan dia pakai jama itu terhitung dari 3. Maka kuota sholat Jumatan itu 3 orang udah boleh Jumatan di satu kampung. Yang penting tidak 2 tempat di satu kampung itu. Nanti kita sambung bagaimana perbedaan kita di Indonesia ini dan perkembangannya, termasuk diperbolehkan khutbah itu kan khatib itu siapa saja yang barangkali bisa mengawasi ulama. Melihat itu bagaimana Pak Kades sebenarnya di sisi lain sebenarnya bagus kalau itu misalkan mau diatur sama negara. Tapi kan ini di Indonesia ini kan mayoritas Islam dan ulama itu tentu sangat banyak, dan khawatirnya ya negara itu bakal kewalahan mengatur itu. Jangan-jangan besok itu ulama itu bakal dipolitisasi. Politisasi ulama. Padahal ulama ini kan menjadi sentral manusia yang mulia di kalangan orang-orang muslim. Kalau kemudian itu nanti diatur oleh negara, jangan-jangan itu nanti sertifikasi ulama itu, kesakralan, kesucian mengenai ulama itu bakal jadi hilang gara-gara harus diatur, ambil alih oleh negara. Misalnya ulama cukuplah itu sebagai gelar sosial dari masyarakat. Kalau di Lombok ini ya gelar sosial itu ya cukup, tuang guru itu ya cukup, itu legitimasi masyarakat aja, nggak usah
negara ambil alih. Maksudnya politisasi gimana nih kali? Ya dipolitisasi maksudnya. Artinya sertifikasi ulama ini kan banyak orang yang akan berkepentingan harus memiliki sertifikat itu. Yang harusnya ulama itu punya hati nurani, niatan-niatan yang mulia. Gara-gara harus memiliki sertifikat itu untuk bisa berceramah di publik, menjadi khotib, mereka tentu akan terbesit niatan-niatan cara-cara yang tidak baik nantinya. Apa jika seandainya ini apa sertifikasi itu diterapkan di Indonesia begitu, barangkali kan kualitas khotbahan kita gitu kan di saat Jumatan gitu Pak Kabit kan nyampainya lebih terarah barangkali dari sisi baiknya. Tapi apakah jika kita terapkan itu berkemungkinankah gitu politisasi di ulama ini akan terjadi gitu di Indonesia? Bisa Ada kemungkinan ya. Iya, ada kemungkinan. Kalau di Malaysia ya, di Malaysia itu khotbah, materi khotbah para khotib Jumatan itu satu teks atas dasar perintah raja. Jadi semua masjid itu yang Jumatan materi khotbahnya itu satu, menyampaikan kondisi-kondisi keadaan negara Malaysia. Nah itu bagus itu, artinya materinya itu menjadi terarah. Yang lain itu tidak sampaikan materi provokasi, yang masjid yang lain tidak menyampaikan materi yang ada nuansa politisnya, atau jangan-jangan di masa-masa pilkada ada unsur kampanyenya kan. Ya itu ada bagusnya sih di sisi lain. Yang paling penting sih sebenarnya kalau saya negara ini dalam hal ini ya Kemenak yang punya kapasitas untuk bicara wilayah itu, dia harus atur sedemikian mungkin mengenai kualifikasi dan analisa lebih dalam, mengidentifikasi apa dampak-dampak negatif yang akan terjadi ketika benar akan di sertifikasi ulama ini. Itu sih kalau saya untuk negara. Oke. Barangkali itu vlog kita di hari Jumat yang berkah ini bersama Pak Kabid PU berbicara soal sejarah Jumatan gitu sampai bagaimana penerapan kita di Indonesia begitu. Dia bisa tarik simpul bahwa ada sisi baik dan sisi buruk yang bisa kita ambil jika ada sertifikasi ulama yang bisa menyampaikan khotbah gitu, di Jumat gitu ya. Barangkali itu vlog kita di Jumat ini, semoga berkah tentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.